Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan bagaimana anak dari salah satu deklarator ataupun anak dari salah satu pendiri PDIP, Bang Marwar Sirait atau yang biasa disapa Bang Ara, itu menepis membantah habis-habisan seluruh fitnah yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Dan sekarang ya Bang Ara seperti yang kita ketahui beliau sudah keluar dari PDIP dan bergabung di Partai Gerindra. Dan beliau merasa bahwa ketika berada di Gerindra bersama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, Bang Ara ini mengatakan bahwa dia seperti dimanusiakan gitu, dihormati, dihargai dan segala macam. Apakah di partai lamanya tidak seperti itu, teman-teman? Waduh. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari sama-sama kita simak videonya berikut ini. Dinasti dan oligarki politik. Saya pikir Jokowi justru lahir dari bukan siapa-siapa, bukan anak siapa-siapa, anaknya presiden bukan, anaknya ketua umum partai bukan, anaknya konglomerat bukan, anaknya jenderal bukan. Jadi dia menjawab proses itu dengan membuktikan dengan bekerja benar, bekerja bersih, dan bisa dipilih oleh rakyat. Jadi wali kota, gubernur, presiden. Nah, kalau bicara soal dinasti, saya melihat bahwa kita tunjuk aja Mas Gibran, ya, Mas Bobi, ya, dua-duanya itu melalui proses pemilihan, ya, dua-duanya, ya, melalui proses pemilihan dan berhasil memenangkan pertarungan. Kayak waktu Pilpres terakhir ya Februari, Gibran itu menurut saya Pak Prabowo sangat benar memilih Gibran sebagai wakilnya. Kenapa? Mendapatkan dukungan yang luar biasa dari generasi muda di Indonesia. Itu jelas kok data-data empirisnya begitu. Dan memang gayanya memang berbeda, dunianya juga sudah berbeda. Dan itu jelas kok, kita kan juga ada data survei presiden, capres dengan capres, ya, wapres dengan wapres. Kan kita simulasi, boleh dicek lah datanya kan. Bung Akbar juga teman banyak sama begitu banyak poster kan, para surveyor. Jadi itu pilihan yang tepat dan itu pilihan yang memang untuk bisa menang gitu loh. Menurut saya itu, jadi bukan hanya nanti akan memperhatikan anak muda, tapi anak muda sudah dalam posisi menjadi wakil presiden. Saya pikir, saya juga percaya, saya berani mengatakan hari ini dengan rendah hati, saya yakin ya Mas Gibran akan menjadi wapres yang menurut saya akan berhasil, akan profesional, bisa menempatkan diri, dan dia akan melakukan langkah-langkah yang cepat. Karena saya tahu bagaimana Mas Gibran. Sama seperti dulu, waktu dia menjadi calon wakil presiden, banyak orang menganggap remeh. Wah, nanti akan kalah. Ini akan jadi liability. Ini akan menjadi faktor yang membuat kalah Pak Prabowo. Ternyata kan tidak. Jadi beda antara logika elit, sebagian juga itu elitnya, dan publik secara keseluruhan. Evaluasi yang paling fair dari apa sih? Dari fair. Dan kita kan bisa minimalisasi dengan survei dan outputnya. Buktinya ada orang yang nggak suka. Tidak pernah satupun bahasa yang keluar menyangkut tentang gugatan yang seperti yang kita awal pembicaraan tadi, tentang dinasti, tentang oligarki dan segala macam. Kita pengen mendengar itu sebenarnya. Sorry ya Bar, hari ini Bobi ya itu surveinya paling tinggi di Sumatera Utara. Kalau dia nggak bagus jadi wali kota, dia pasti kalah. Bilang aja dinasti. Mentang-mentang mantunya Jokowi, ya kan mau jadi gubernur Sumatera Utara. Emang enak aja. Saya yakin dengan data yang kami miliki, dengan persiapan yang kami miliki ya, Bobi akan jadi gubernur Sumatera Utara. Dulu juga begitu. Saya baru dari Solo tuh sama keluarga saya. Seminggu saya di Solo. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Mas Gibran selama 1 minggu saya lihat di sana. Bagaimana pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pasar berubah, jalan, stadion, olahraga, kesenian. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, Bar. Bener. Jadi, ayo dong, kita juga memang nggak bisa semuanya sama. Ini kan demokrasi. Jokowi ngomong apa aja, bikin apa aja, paling bener sekalipun, ya pasti ada lah 15% orang kurang lebih yang nggak happy. Ya memang udah nggak aja gitu.
Mudah-mudahan kau nggak termasuk yang begitu. Tentang? Ya artinya Jokowi bikin apapun, pokoknya udah nggak suka aja. Oh enggak dong. Kan, nah berarti nggak kan? Enggak dong. Tapi ada juga yang bagian. Iya. Nah, Di Akbar forum setuju saya nggak? Ada yang begitu, ada setuju kan? Ada juga. Nah setuju gitu. ada yang begitu. Kami Masa tentu kita kalah sama orang 15% begitu? setidaknya kan kita Nggak juga bisa terlibat dong. bos kan waktu Iya. di tim transisi kan. Iya. Bagaimana program yang namanya infrastruktur itu, Iya. saya menurut kami di sini itu adalah pencapaian yang luar biasa. Seharusnya kan dilakukan dari banyak masa Kau kan sebelumnya. terlibat membantu itu. Iya. Nah, oke, saya fokuskan. Ya, cuma ya tadi kan ada cerita sedikit kan. Iya. Ya kan, benar kan. Jokowi kan sayang sama kau. Masih berhubungan dengan bagaimana Karena aku kemudian tanya satu. Sekarang kalau Golkar nanti minta Jokowi jadi ketua umum, jadi ketua pembina, atau Mas Gibran begitu, terus jadi tuduhannya yang menurun Erlangga menurun dia, itu yang tadi saya tanyakan, bro. atau itu karena cerdasnya Golkar? Oke, itu sebagai skenario partai oke lah atas pada orang dengan jabatan dan tingkat ketertiban yang luar biasa. Tapi boleh dong orang berpikir menghubungkan Boleh. itu, bro. Siapa bilang nggak boleh? Makanya saya bilang 15% itu ini Jokowi bikin apa, Prabowo bikin apa, Gibran apa, salah aja semua. Kan tadi saya bilang kau bagian itu enggak, ya bagus. Oke, kita teruskan diskusinya, bro. Saya udah siapin catatan nih. Oke, tadi Golkar ya. Nah, narasi kemudian berkembang bahwa Pak Jokowi mau tidak mau harus memiliki kekuatan politik, terutama ketika lengser nantinya. Emang dia nggak punya kekuatan politik sekarang? Nah ini, saya teruskan dulu. Logika yang dibangun di publik itu ada bahwa ada banyak problem yang dimana kemudian kalau beliau tidak memiliki kekuatan politiknya nantinya itu bisa menjadi rumit situasinya bagi beliau. Maka Golkar harus diambil. Belum. Itu pikiran siapa? Oh banyak, makanya coba lu bisa baca di berbagai media, bro. Itu tuduhan. Iya, tuduhan. Nah, Tuduhan. Kalau mau begitu kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu aja? Dan dia bisa jalanin 9 tahun 9 bulan tanpa menjadi ketua umum partai, baik-baik aja sama partai. Di DPR aman-aman aja. ya. Nggak, Jadi saya juga mau mengatakan logika dan fakta. Kalau saya pakai fakta loh. Apa 10 tahun di DPR ada apalah mengganggu Jokowi? Nggak ada kan? Beda dengan kita dulu kan. Iya. Ada pansus senturi segala macam. Padahal waktu itu Pak SBY adalah pemerintah. lagi kuat-kuatnya lagi. Demokrat menang. Ketua DPR adalah Pak Marzuki Ali. Lo ketua DPR sekarang PDI Perjuangan kok bagaimana? Aman-aman aja. Oke. Iya. Kau mau bantah omongan saya nggak kan? Bukan. Nah, Itu logikanya ke situ. Ya sudah. Jadi bahwa dia Dan tanpa dia menjadi ketua umum partai ya. dia membutuhkan kekuatan itu. 2-3 hari ini narasi yang berkembang itu luar biasa. Salah satunya adalah pidato Bu Mega dan pernyataan dari Mas Hasto bahwa ada upaya untuk mengambil alih PDIP dan kemudian gagal, maka kemudian larilah ke Golkar. Ini kan menjadi apa ya? Kita merasa ini apa sih sebenarnya informasi seperti ini? Saya rasa saya dengar kok ya. Kalau ada Pak Jokowi tidak ada pikiran untuk mengambil alih partai manapun. Pasti itu. Tapi logikanya mesti dibalik. Jangan-jangan partai yang membutuhkan Jokowi. Karena kepercayaan publik kepada partai rendah. Kepercayaan publik kepada Jokowi tinggi sekali. Kepercayaan politik ke DPR, masyarakat kepada DPR rendah. Tapi ke Jokowi tinggi sekali. Bro. Jadi jangan dibalik-balik, Pak. Siapa butuh siapa nih? Iya, kalau itu sih clear. Nah, jadi kalau udah clear apa lagi? Enggak, saya kan harus memediasi pikiran publik, bro. Maksud saya jadi publik kan juga harus diedukasi. Ya, oke, ini bagian ini jawabanmu ini tidak dipotong, Ra. Iya. Oke, saya kembali pada yang tadi soal PDIP. Ini partai aku yang lama ya. Ya, Di mana bapakku deklaratornya. boleh nggak kita mendapatkan cerita tentang itu? Kenapa kemudian tiba-tiba antara Pak Jokowi masih PDIP nggak sih? Saya nggak tahu. Jangan tanya sama aku bukan PDI Perjuangan lagi. Oke, kalau kamu kan sudah resmi mundur ya. Saya pamit. Ya. Bukan mundur, saya pamit ke kantor. Ya. Kasih kartu anggota. Kenapa sih antara Pak Jokowi dengan partainya ini partainya ya? Karena kita belum dengar ya apakah dia mundur atau tidak. Ini seperti begini, seperti ada problem yang tampaknya agak makin dalam gitu. Menurut seperti apa sih? Ya, saya rasa yang tahu adalah Pak Jokowi sendiri dan PDI Perjuangan, dan saya nggak mau ikut campur urusan itu.
ya saya menyelesaikan urusan saya dengan PDI Perjuangan sendiri. Tentu saya tidak bisa mengatasnamakan Pak Jokowi dalam hubungannya dengan PDI Perjuangan. Kan begitu, Bar? Ya. Saya menghormati itu. Tapi Ibu Mega juga pernah bicara juga kan, oke-oke aja, tidak ada apa-apa dengan ya kan masalah dengan Pak Jokowi kan begitu. Pak Jokowi pasti tidak ada masalah, Bar. Banyak orang yang punya kekuasaan yang besar sekali, tapi tidak dipercaya. Dan saya percaya, walaupun Jokowi tidak menjadi presiden, seperti dulu kita waktu Senturi, kenapa kita datang ke Gus Dur? Kau ikut kan? Datang ke Buya Safi Ma'arif. Dia tanya sama kita kan, Ara, Akbar, ngapain kau datang ke sini? Saya kan bukan presiden lagi. Saya bukan ketua umum NU lagi. Masih ingat gak omongan itu? Buya Safi bilang, Ara, saya bukan ketua Muhammadiyah lagi. Saya bilang, Gus Dur memang bukan presiden. Dan bukan ketua umum NU lagi. Tapi kami percaya. Ya, tim 9 Senturi percaya. Kalau Gus Dur itu sangat dipercaya publik. Dan Buya Safi Ma'arif juga. Walaupun tidak punya jabatan. Karena kepercayaan dan jabatan itu beda, Bar. Banyak orang punya jabatan. Tapi tidak dipercaya rakyat. Ada juga orang yang dikaruniakan Tuhan. Karena dia kelakuannya baik. Ya, tidak punya jabatan. Tapi tetap dicintai rakyat. Hati-hati loh. Kalau kita bicara dengan hanya menganalisa jabatan dan kepentingan. Kalau punya jabatan, punya kewenangan. Kalau saya, orang yang punya kekuasaan dan kewenangan, kalah sama orang yang dicintai rakyat. Jauh lebih powerful orang yang dicintai rakyat daripada orang yang punya Tapi kan kekuasaan. politik itu otoritas, Ra. Yes. Yang saya maksud adalah, masyarakat kita bisa lihat bagaimana tingkat apa sih namanya Pak Jokowi itu? Approval rating. Approval rating itu luar biasa itu. Itu sampai 80% bahkan gitu ya. 83% paling tinggi di dunia. Itu rakyat. Tetapi kan ini kan soal otoritas. Nah, kalau elit yang tidak mendengar suara rakyat, ya apa jadinya? Makin ditinggalkan partainya. Rakyat dong harus dengar. Rakyat itu harus didengar yang menjadi keputusan elit. Itu bukan top down dari bottom up, dari bawah ke atas seperti kita waktu di DPR. Ya, kita bagaimana apa yang ada di luar, harapan rakyat, aspirasi rakyat itu yang kita putuskan di DPR. Ya, kalau kita memutuskan bertentangan dengan aspirasi rakyat, ya kita tidak dipercaya rakyat. Apakah kita punya kewenangan sebagai anggota DPR? Punya. Bisa buat undang-undang? Punya. Tapi tidak dipercaya rakyat kalau kita tidak mengambil keputusan yang sesuai harapan rakyat. Ini kan saya katakan, bagi saya diajarin bapak saya, Pak Sabam Sirait. Jabatan itu penting, tapi jauh lebih penting kepercayaan dan manfaat. Kalau kita boleh pilih, saya akan pilih dengan sadar jabatan atau kepercayaan dan manfaat. Saya pilih kepercayaan dan manfaat. Civil society kan selalu ada. Kalau ada yang merasa salah dari pemerintah, merasa tidak demokratis, ya tidak menghargai HAM, tidak benar, pasti kan bersuara. Dan itu kita hargai dong. Media, ya kan? Kau kan di sini sangat kritis, aman-aman aja kok. Apa yang kurang demokratis? Iya, kalau tidak aman gua datang sama lo. Sesimpel itu, Bro. Iya, kenapa datang ke aku? Ya kan ada. Apa coba? Nah, itu alasannya kan. Ini nggak boleh begitu, Bar. Nah, jadi itu tadi. Kalau negara ini tidak demokratis, ya Jokowi tidak demokratis, nggak mungkin Akbar Faisal ini udah ditutup. Tadi Nggak setuju nggak itu? Kau banyak mengkritik kan? kita 2 kali dihack loh. Iya. Kau tetap bisa jalan. Iya. Tadi kau tampilkan semua ini dosa-dosa apa, boleh-boleh aja kan? Harusnya begitu, Bro. Ya, sekarang kan harusnya terjadi. Ini kan kau buka, nggak akan ada yang hack ini. Iya, harus seperti itu gitu kan. Kan selama ini terjadi begitu. Iya. Oke, tentang diri lu nih. Jadi menteri tidak? Terserah Tuhan. Ya, melalui Pak Prabowo dan Mas Gibran. Silakan. Akbar, saya kan pernah mengalami ya mau dilantik tidak jadi. Dan itu saya bersyukur sekali. Ya, kadang-kadang kita waktu itu mungkin kecewa sebentar. Tapi sudah saya jalani hidup saya bersyukur. Banyak waktu saya untuk ngurus bapak saya di masa akhir hidupnya. Bisa bikinin buku bapak saya, nemuin bapak saya sekolah, berobat. Lama di luar negeri, ya ke Jepang, ke Singapura,
nemenin anak saya sekolah 2 bulan. Tadi kan kau dengar 2 bulan lebih aku di Inggris. Yeah. Nemenin dia ke kampus, makan sama. Nggak mungkin aku lakukan itu. Dan itu Bar, tidak bisa dibeli pakai uang. Semua urusan ini uang, kekuasaan. Betul. Ya, kita Setuju juga itu. punya keluarga yang bahagia juga. Wah, bagi saya itu kenikmatan hidup. Sebelum saya lupa nih, mumpung saya ingat. Tadi saya lupa tanyakan. Dan aku nggak penting ya Bar ya, ngomong sama kau ya. Nggak ada jabatan 10 tahun ini. Aku setia nggak sama Jokowi. Iya. Kau dengar baik-baik ya. Iya. Nggak jadi menteri pun, aku akan setia dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bagus itu pernyataan itu. Kau susah begitu kan? Kenapa ke aku? Ya, aku tanya kalau kau belum tentu bisa begitu kan? Saya menentukan. Ayo tuh lihat kan. Iya. Saya tidak berusaha pergi mencari Pak. Saya tidak jadi apa-apa. Saya tidak pernah datang. Cuma sekali datang ke istana itu pun juga diundang juga. Enggak pernah. Nah, berarti kau punya prinsip Gitu. ya kan? Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan, bantahan, sanggahan dari Bang Ara terhadap seluruh fitnah yang selama ini ditujukan kepada Presiden Jokowi, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ya, masuk akal semua yang dikatakan oleh Bang Ara, teman-teman. Dan kalaupun Bang Ara tidak mengetahui secara rinci informasinya, beliau sangat fair. Beliau mengatakan ya silahkan tanya kepada orang yang mengatakan hal tersebut. Tapi ya balik lagi teman-teman, Bang Ara yang merupakan anak salah satu pendiri ataupun deklarator dari partai PDIP ini ikut bersama dengan Presiden Jokowi keluar dari PDIP dan bergabung dengan Gerindra, teman-teman. Inilah komitmen dari Bang Ara untuk terus bersama Presiden Jokowi dan sekarang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengawal keberlanjutan program-program unggulan yang akan dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Inilah yang kita harapkan, teman-teman. Politik yang seimbang, dinamis, terbuka. Semua orang bisa berpendapat dan ya banyak orang yang mengatakan bahwa di era Presiden Jokowi ya sulit bersuara, sulit untuk mengutarakan pendapat. Nah, ini yang mau saya highlight sedikit, teman-teman. Saya pikir ya, orang ataupun Presiden Jokowi itu tidak anti kritik, teman-teman. Sama sekali tidak anti kritik. Siapa yang selama ini ngata-ngatain Presiden Jokowi dengan mulut ataupun dengan perkataan yang tidak pantas, dengan yang perkataan yang tidak senonoh gitu, tidak pernah dilaporkan oleh Presiden Jokowi. Malah yang melaporkan mereka adalah PDI Perjuangan ketika masih bersama dengan Presiden Jokowi. Coba teman-teman lihat, setelah PDIP berpisah dengan Jokowi, tidak ada lagi orang ataupun masyarakat yang dilaporkan ke polisi karena ngata-ngatain Presiden Jokowi. Coba teman-teman lihat, nggak ada lagi kan. Kemarin video dari salah satu anak abah yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi bla 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 dengan kata-kata yang kasar, kotor. Amin Rais yang selalu ngata-ngatain Presiden Jokowi dengan kalimat-kalimat tidak pantas. Dr. Tifa juga yang selalu mengata-ngatai Presiden Jokowi di tweet-tweetnya. Tidak pernah dilaporkan sama sekali, teman-teman. Dulu kalau kalian masih ingat, waktu Rocky Gerung mengatakan bahwa Presiden Jokowi apa gitu, kalau tapi enggak baik juga untuk diucapkan, teman-teman. Yang melaporkan Rocky Gerung itu siapa, teman-teman? PDIP. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.